Baik, terima kasih Mas Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jadi ibadah iman, ibu dan bapak, sidang salat maghrib yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan itu mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam artian melaksanakan dengan konsisten apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan juga kesehatan yang diberikan oleh Allah itu kita bisa pergunakan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang memang diinginkan oleh Allah nanti pada hari kiamat, supaya bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Seluruh salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita masih dalam putusan tadi tentang kaifiyatus shalah ala Rasulillah, tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bapak Ibu, saat itu kita sudah sampai kepada duduk pada sholat 2 rakaat, ya, melaksanakan rakaat yang kedua, ya. Yang kita bahas pada waktu itu ada 3 hadis yang kita bahas sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan tadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Hari ini akan kita lanjutkan Bapak Ibu poin yang ke-16 dari tasawuf akhir untuk mengakhiri sholat. Nah, ini akan kita bahas halaman 231. Ya, silakan yang mau membaca halaman 231 nomor 16. Cukup tasawuf akhir untuk mengakhiri sholat. Ya. Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat 2 rakaat, sholat Jumat, sholat sunnah 2 rakaat, setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua, lakukanlah dulu tasyahud akhir untuk mengakhiri sholat dengan tata cara sebagai berikut. Ya, cukup terbatas. Jadi kalau dalam tadi Bapak Ibu, keputusan tadi kalau sholat itu 2 rakaat, maka posisi duduk kita itu adalah tawadhu, bukan iftiras, ya. Jadi yang membedakan dengan teman-teman kita, kalau sholat itu 2 rakaat, ada yang duduknya itu adalah iftiras, walaupun itu tahiyat akhir, gitu ya. Nah, sholat-sholat yang termasuk dalam 2 rakaat itu adalah sholat subuh, sholat Jumat, kemudian sholat sunnah, ya. Itu kan 2 rakaat, hanya butuh 1 tahiyat. Nah, gitu, butuh 1 tahiyat. Nah, pemahaman Nasruddin Albani terhadap sholat yang 2 rakaat yang hanya butuh 1 tahiyat itu harus iftiras, gitu. Jelas dikatakan dalam kitab Kaifiyatus Shalah ala Rasulillah yang dikarang oleh Syekh Nasruddin Albani.
Tarjih tidak begitu pemahamannya. Tarjih itu kalau sholat itu 2 rakaat atau 1 rakaat. Kalau sudah berada pada posisi akhir, maksudnya tidak ada sholat lagi setelah itu, maka posisi duduknya adalah tawarruk. Ya, 1 rakaatkah sholat itu, 2 rakaatkah sholat itu, atau 3 rakaat? 3 rakaat tetapi 1 salam. Apa contohnya salat witir? Gitu. Jadi walaupun 1 kali tahiyat, tapi itu tidak ada lagi sholat setelah itu, maka pemahaman tadi cara duduknya adalah tawarruk, bukan ikhtilas. Ya. Dasar hukumnya itu adalah hadis yang disebut dari Abu Humaid, Bapak Ibu. Sebenarnya nanti dilanjutkan di surat Al-Isra juga. Tata caranya. Tata duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk untuk menutup sholat. Duduk tasyahud akhir dilakukan untuk mengakhiri semua sholat termasuk sholat 2 rakaat. Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan cara duduk tawarruk. Yang dimaksud dengan duduk tawarruk ialah duduk dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan ujungnya mengarah ke kiblat, dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai di tempat salat. Bahwa duduk tasyahud akhir pada salat 2 rakaat, baik salat wajib maupun salat sunnah 2 rakaat, dilakukan dengan cara duduk tawarruk pada rakaat kedua didasarkan pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Jadi keputusan tadi, Bapak Ibu, terhadap sholat yang 2 rakaat, nah, di sini nggak disebut 1 rakaatnya, termasuk juga sebenarnya yang 1 rakaat. Ya, ada nggak sholat 1 rakaat di sholat witir, gitu ya. Kemudian sholat yang 3 rakaat disebut juga di sini, tapi disebutkan adalah sholat yang terakhir, rakaat terakhir. Gitu. 3 rakaat itu yang saya sampaikan tadi adalah sholat witir juga. Bahkan dalam hadis Abu Humaid yang lain diriwayatkan dari ini, Bapak Ibu, ada sholat yang dilakukan oleh Nabi 5 rakaat, tetapi 1 kali salam. Gitu. Ya, itu salat witir juga. Bahkan pernah Nabi melakukan sholat 7 rakaat, 1 kali salam juga. Nah, terakhir Nabi pernah melakukan sholat witir itu 9 rakaat, 1 kali salam, dan terus dari 1 sampai 9. Nah, sholat-sholat yang dilakukan seperti ini, walaupun tidak ada tahiyat awal, ya kan? Karena sholat 1 rakaat itu tidak butuh tahiyat awal. Sholat 2 rakaat itu juga tidak butuh tahiyat awal. Hanya ada 1 tahiyat. Nah, tahiyat yang dibaca sekali itu dalam pemahaman tadi didukung dengan hadis-hadis. Di mana ada 3 hadis yang berbeda itu, yang kita jelaskan, kita baca. Maka metodologi kita dalam tahiyatnya itu harus tahu, gitu. Berbeda kalau sholat itu ada 2 tahiyat, gitu. Yang 3 rakaat umpamanya 2 rakaat tahiyat awal, kemudian 1 rakaat akhir. Maka pada rakaat pertamanya itu dulu ikhtilas, pada rakaat keduanya tahiyat akhirnya dulu tawarruk. Atau pada rakaat 2 rakaatnya itu pakai tahiyat awal ikhtilas tidak, tapi pada rakaat keduanya dan 4-nya duduknya tawarruk. Gitu. Nah, di sini tetap perbedaan antara pemahaman tadi dengan sebagian ulama-ulama hadis, khususnya kepada Nasrul Albani. Kalau Imam Syafi'i sama dengan kita. Kalau kita sebut organisasinya di Bapak Ibu ya, Muhammadiyah, NU, Persis sama dengan Bapak Ibu, Al-Irsyad sama. Yang beda memang yang muncul kemudian yang baru datang di Indonesia, gitu ya. Yang beda. Jamaah
jamaah tafsir hadis sama Bapak Ibu. Sekarang ada jamaah ada kelompok organisasi jamaah tafsir hadis namanya di Jawa itu, di Jawa itu terutama Jawa Tengah. Dan posisinya juga adalah ikhtiras. Kalau rakaat pertama, tawadhu, kalau pada tahiyat kedua. Gitu. Jadi organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu, tidak memahami konsep yang ditawarkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Gitu. Karena sholat yang satu tahiyat, apakah satu rakaat atau dua rakaat, hampir semua organisasi Islam di Indonesia ini juga tawadhu. Nanti akan kita kutip pendapat Imam Syafi'i dalam ini, walaupun kita sebenarnya Bapak Ibu, haji itu tidak butuh pendapat ulama, Pak. Nah ini harus kita pahami. Selama ada dalil, haji itu tidak butuh pendapat ulama, Pak. Sekedar semua. Nah, berbeda dengan teman-teman lainnya itu, pendapat ulama itu dimunculkan, namun haji tidak. Di sini bedanya. Metodologi dalam menentukan dasar hukum amalnya begitu, tapi begitu. Kalau ada sudah hadisnya, nggak butuh pendapat para ulama. Kalau tidak ada hadisnya, baru butuh pendapat para ulama. Itu lagi, Pak. Kenapa pemikiran menentukan dasar seperti itu? Karena berpandu kepada hadis sendiri. Taraktu fikum amrayn in tamassaktu bihima dan tidaklah pada kitabillah wa sunnatir rasul. Itu kita tinggalkan perkara dalam hidup Anda. Selama Anda berpegang teguh pada kedua perkara itu, Anda tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi disebut itu pendapat para ulama, Pak, dalam hadis itu. Ya kan? Tetapi Al-Quran dan hadis, apa maknanya? Selama ada dalil Al-Quran atau hadis, kita tidak butuh pendapat. Nah itu Bapak, itu metodologi Muhammadiyah haji. Tapi ketika tidak ada dasar hukumnya, baru kita berpadu pada pendapat ulama. Diperkuatkan kemudian dengan ijtihad. Nah makanya konsep ijtihad dalam Muhammadiyah dalam haji itu berlaku terus, Pak. Berbeda dengan pemahaman Syekh Nasruddin Albani. Ijtihad itu tidak boleh kita berijtihad. Kita harus berpadu kepada pendapat para ulama. Nah, haji tidak ada begitu. Ijtihad itu sebetulnya Bapak Ibu. Nah inilah salah satu yang disebut kenapa Muhammadiyah itu tadi itu disebut dengan pembahasan. Karena ijtihad itu berlaku sampai kiamat dalam perspektif tadi, pemahaman tadi. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berhenti berijtihad ketika kita tidak menemukan dalil. Contoh di mana? Pada zaman Rasul Bapak Ibu, saya sampaikan hadis ini. Jadi ada dua sahabat yang pada suatu malam, pada malam yang sangat dingin. Kalau dalam hadis itu disebutnya Lailatul Barid namanya. Lailatul Barid namanya, Pak. Malam yang sangat dingin. Jadi pada waktu itu suasana kota Arab sangat dingin banget, Bapak Ibu. Lalu ada dua sahabat yang bermimpi berhadas besarnya. Dia tidak bisa begitu dia mau sholat subuh mau mandi, dia takut mandi takut sakit. Satu. Yang kedua, mencari air juga tidak ada pada waktu itu. Maka berijtihadlah dua sahabat ini. Yang satunya bertayamum, padahal bukan penting masih dari mana. Yang satunya bertayamum, yang satunya berguling-guling kayak kuda. Karena pemahaman dia, kalau tidak ada air dalam rangka mandi besar, mandi hidup, maka dia berguling-guling. Lalu sholat 2 rakaat subuh. Nah setelah itu dia lapor kepada Nabi, ya Rasul, kami tadi malam sangat kedinginan, tidak mandi karena takut sakit, sementara kami berhadas besar. Salahnya antara kami yang berbeda. Kami melakukan guling-guling, yang satunya melakukan tayamum. Mana yang benar ya Rasul? Apa kata Nabi? Yang guling-guling dapat 1 pahala, yang tayamum dapat 2 pahala.
Ijtihad itu kalau salah dapat pahala. Nah karena itulah konsepsi itulah menjadi dasar dalam tarjih. Gak boleh ijtihad itu ditutup sampai kiamat. Nah berbeda dengan pendapat Tasudin Al-Bani, kalau ijtihad itu harus ditutup, harus membantu kepada pendapat para ulama. Nah di situ nanti menurutnya gitu ya. Jadi selama ada dasar hukumnya, ada hadisnya. Kalau dalam sholat kan saya katakan Bapak Ibu itu memang murni 100% atau tidak 99%. Kita butuh dari hadis. Kita nggak butuh dari Al-Quran dalam sholat, Bapak. Dalam sholat ya kayak jangan salah dipahami kalimat saya. Dalam sholat kita nggak butuh dari Al-Quran. Yang kita butuhkan dari hadis. Kenapa? Karena Nabi lah yang mempraktikkan sholat itu. Tapi kalau perintah sholatnya Allah memerintahkan Aqimis sholat dari dulu bisamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhudan. Al-Isra ayat 78. Aqimus sholat wa atuz zakat. Al-Baqarah 216. Itu perintah globalnya. Dirikan sholat pada siang, pada malam, pada fajar. Tapi metodologi pelaksanaannya Allah tidak jelas di situ. Maka kita butuh dalil yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang dilakukan Rasul. Karena itu kita butuh hadis, tidak butuh Al-Quran terhadap sholat Bapak Ibu. Jadi kita tidak butuh dari Al-Quran dalam sholat. Tapi murni. Kalau bisa katakan 100% terus habis. Nah gitu. Nah, ternyata duduk pada tahiyat akhir sekalipun sholat itu 2 rakaat atau 1 rakaat, hadisnya tawarruk, bukan iftiras. Ya, bukan iftiras. Ada hadis Bapak Ibu yang menceritakan bahwa ketika sholat itu 2 rakaat maka duduknya adalah iftiras. Hadis itu belum selesai. Ini rakaat pertama, tahiyat pertama yang dimaksud. Makanya judulnya dalam kitab Allah Ma'bud itu judulnya itu adalah Kaifiyatus Sholatis Sunnah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya berlaku kepada sholat sunnah. Gitu Pak. Jadi kalau 2 rakaat baru 2 rakaat kita iftiras. Kalau setelah 2 rakaat itu masih ada sholat, ada rakaat. Tapi ketika tidak ada rakaat lagi 2 rakaat itu kembali kepada hadis Abu Humaid ini yang kita baca. Bentuknya adalah tawaf, bukan iftiras. Disinilah kelemahan Nasruddin Albani dalam meneliti sebuah hadis. Gitu Pak ya. Silakan Pak baca hadisnya. Kita buktikan. Nomor 1 hadis dari Abu Humaid itu. Boleh dong. Silakan. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan bahwa dia berkata, aku paling banyak mengingat sholat Rasulullah SAW di antara kalian. Aku melihatnya ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan apabila rukuk beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta membubuhkan punggungnya. Apabila mengangkat kepala, beliau meluruskan badannya sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempat-tempatnya. Kemudian apabila bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menggenggam keduanya, serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain kanan dan duduk di tempat duduk. Ya, hadis itu riwayat Bukhari.
Bapak lihat, ibu lihat perkataan terakhir kita dapat di sini. Saya baca. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Apabila Nabi duduk pada rakaat terakhir, ya, rakaat terakhir, qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka Nabi kemudian memajukan kaki kirinya, kemudian memberdirikan kaki kanannya, dan Nabi duduk berpangku bertumpu di atas tempat duduknya. Maksudnya tawadhu. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah kalimat fi rak'atil akhirah, pada rakaat terakhir. Ya, yang disebut oleh Nabi, apakah sholat itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Yang penting duduk pada tahiyat akhir. Nah itu Pak. Bagaimana caranya? Qaddama rijlahu yusra, maka masukkanlah kaki kirinya, wa nasaba al-ukhra, kemudian dirikan kaki yang lain, maksudnya kanannya Pak. Wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu duduklah pada dan bertumpu di atas tempat duduknya, maksudnya menyentuh lantai. Duduk dengan metode ini disebut dengan tawadhu, bukan ikhtias. Nah, gitu kan. Nah, pertanyaan saya sholat 2 rakaat itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Syukur kita atau sholat sunnah gitu ya. Kita kan sekali tahiyat awal apa tahiyat akhir itu? Ibu. Bisa disebut tahiyat awal atau tahiyat akhir. Karena kalau disebut dia sebagai rakaat terakhir itu dia. Betul. Hadisnya begini, yang sudah sangat kita kenal. Nabi itu memulai sholat dengan takbir dan mengakhiri dengan salam. Itu dia. Jadi rakaat yang keberapa sholat subuh itu akhirnya? Rakaat kedua. Berarti rakaat kedua itu adalah rakaat terakhir. Itu artinya kan memulai sholat dengan takbir dan mengakhiri dengan salam. Jadi rakaat yang berapa ada salamnya. Itu. Jadi kalau tahiyatnya itu tidak bisa disebut tahiyat awal atau tahiyat akhir, susah. Ya, kalau ada tahiyat, lalu setelah itu tidak ada lagi, begitu, maka mesti itu adalah secara logika itu adalah terakhir. Gitu. Oke lah, kita tidak menemukan terakhir tahiyat awal, tahiyat akhir kalimat satu. Tapi kan ada dalam hadisnya, idza jalasa fi rak'atil akhirah, gitu kan? Ketika Anda duduk pada rakaat terakhir, maksudnya nggak ada rakaat lagi, gitu Pak. Berarti walaupun sholat 2 rakaat, kita berarti duduk pada akhir. Karena dalam hadis ini di rak'atil akhirah. Nah, bagaimana posisi kita duduknya? Qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka Anda harus masukkan kaki Anda, kemudian berdiri kaki kanan Anda, kemudian duduk bertumpu Anda di tempat duduknya. Nah, jadi kata terakhir itulah yang menjadi dasar kita. Kenapa tarjih kemudian menyebutkan walaupun salat itu 2 rakaat, tahiyatnya harus tawadhu, tidak ikhtiras. Ya. Kita ingat dari segi Tuhan, silakan dibaca hadis panjang ini Pak. Nah, dari Abu Dawud hadis ini, Umayyah juga riwayat Abu Dawud. Nah, silakan dibaca. Atau langsung kepada halaman dibacanya itu, karena sebenarnya intinya walaupun panjang Bapak Ibu ada di halaman 234. Ya, tapi kan kalau kita tidak baca Arabnya, artinya kita nggak menunggu itu kalau kita nggak hafal, atau kita nggak bisa. Ya. Silakan dibaca, artinya apabila berdiri setelah 2 rakaat belum takbir, bukan itu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab
sholatnya itu hatta idza kana sajdatu allati fiha taslimul akhar. Gitu Pak. Ya. Sampai ketika Rasul melakukan sholat, ya, melakukan sholat yang di dalamnya ada salah. Ada salah. Perhatikan kalimatnya fiha atas limu. Ada salah. Yang disebut oleh Nabi, apakah sholat itu diawali dengan 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat? Tidak. Tapi dalam hadisnya, idza kanat sajdatul lati fiha taslimul akhar. Kalau Anda berada pada posisi sholat di mana Anda di dalamnya ada salah. Nah, sholat tahiyat yang ada salahnya, berarti itu tahiyat itu berada posisi di mana? Terakhir. Pasti terakhir. Karena ada kalimat fiha taslimu. Di dalamnya ada salah. Enggak disebut oleh Nabi 1 rakaat sholat itu, 2 rakaat sholat itu, 3 rakaat sholat itu. Yang penting ada salam setelah tahiyat. Apa itu? Di mana posisinya? Rijlahul yusra wa qa'ada mutawarratan. Itu khusus Pak. Sudah spesifik ini. Nabi memasukkan kakinya Nabi dan duduk Nabi dalam posisi tawarruk, mutawwaratan. Ini Pak. Jadi tidak bisa, sulit kita untuk menyalahkan bahwa pendapat tadi. Ya, yang ada salahnya. Mau 1 rakaat, mau 1/2 rakaat, andai kata ada ini, tapi kan nggak ada ini 1/2 rakaat itu. Mau 1/2 rakaat, 1/4 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, yang di dalamnya ada salah. Maka posisi Nabi rijlul akhar rijlul yusra wa qa'ada mutawarrakat. Nabi duduk dengan tawarruk. Jelas Pak, spesifik hadisnya. Makanya saya bingung Bapak Ibu kalau ada sholat 2 rakaat duduknya iftirash, padahal itu terakhir. Bingung saya memahami hadis itu bagaimana. Padahal ini jelas. Kalau ada salahnya, tahiyat itu Anda harus tawarruk. Wa qa'ada mutawarrakan ala shiqqahil yusra. Jelas hadis itu spesifik. Jadi sulit dibantah kebenaran tarjimah, sulit dibantah. Dan tidak ada perbedaan para ulama. Kecuali ulama yang memang berlatar belakangnya kena suci al-Fatihah. Hanya dia. Ulama lain tidak ada gitu Pak. Nah sudah contohnya dia. Ulama hadis yang lain juga. Kembali kepada Imam Mazhab Syafi'i tidak ada. Nanti dikutip itu dalam penjelasannya nanti dalam tarjih pada Imam Syafi'i Pak. Sama itu. Memaknai ketika sholat itu 2 rakaat yang di dalamnya ada salam, maka tentunya ada tawarruk, bukan iftiras. Coba Bapak baca hadis yang ketiga Pak. Ini lebih spesifik lagi Pak. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Hadis panjang ini juga. Silakan dibaca biar paham kita semua. Halaman 23 itu kan pendek. Hatta kana kita lati itu kan hingga sampai pada rakaat akhir. Sementara itu dalam riwayat Betul Pak, lanjut. Sementara itu dalam riwayat Tirmizi, hadis ini berbunyi artinya hingga sampai pada rakaat terakhirnya di mana sholatnya akan berakhir. Beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain ke kanan dan duduk pada bagian kiri pantatnya secara tawarruk. Lalu mengucapkan salam. Iya. Perhatikan kalimat mutawarrakan, jelas Pak tawarruk artinya. Susah kita kalau kita artikan iftiras.
Logika mana yang menerima? Jelas hadisnya. Mau tawar makan, nggak ditawar kok. Kok diartikan ikhtilas? Ada. Oh ya. Kalau mungkin kejujuran dari Albani sendiri mungkin. Ada nggak Albani itu memakai hadis riwayat yang sama tapi satu ditolak atau dipakai itu? Iya, bisa jadi begitu Pak. Yang saya teliti memang banyak Rasulullah Al-Albani menyalahi hadis. Apa? Gitu. Tapi kan nggak mungkin saya sampaikan kepada mereka. Kalau mau diskusi, oke, saya setuju. Gitu. Banyak memanipulasi hadis. Ketika hadis itu tidak sama dengan pendapatnya, dibuang tuh oleh Rasulullah Al-Albani. Ada kalimat wajiblah jalasa firokata ini. Jadi firokata ini sebenarnya pada rakaat yang kedua. Yang kedua dianggap subuh itu salatnya pada rakaat yang kedua. Padahal belum selesai hadisnya kan? Ya kan? Iya, betul. Rakaat yang kedua itu dia salatnya. Iya. Dia duduknya iftiros. Iya. Betul. Ada penjelasan dari Ustaz Salafi lagi, siapa? Salam lah. Bagaimana kalau sholat itu 3 rakaat, 1 rakaat atau 4 rakaat, yang satu salah. Nah itu harusnya dikias. Itu kok ada kias. Ada kias gitu loh. Dikias karena yang sholat subuh satu tahiyat gitu. Iya. Kias gitu, yang kan ada witir 1 rakaat, witir 3 rakaat, tarawih kan di sini 4 rakaat, 1 tahiyat gitu kan. Nah ini dikias dengan sholat subuh yang dibilang tadi rakaat kedua itu. Iya. Oh, ibadah dikias gitu kan. Makanya ada hadis yang lebih menguatkan itu depan. Iya. Sebenarnya mudah dipatahkan sebenarnya alasan itu. Sebenarnya mudah banget. Dalam kalimat rakaat ini sholat masih berlaku, tidak berhenti di situ hadisnya Pak. Pada rakaat kedua, artinya ada sholat lagi, wajar Nabi kalau ikhtiras. Satu. Yang kedua, kias itu nggak boleh dalam masalah ibadah, itu metodologi. Metodologi kita memahami hadis. Nggak boleh kias itu terhadap ibadah. Selama ada dalil. Nah ini kan jelas dalilnya Pak. Dari Abu Hurairah hadisnya 1. Yang kedua ada lagi. Yang ketiga lebih spesifik riwayat Tirmizi. Jelas hadisnya. Iya kan? Fiha salatul akhar di dalam yusra wa ta'ala siknahi mutawarratan. Jelas Nabi tawarruk. Summa salama. Mereka bisa salah. Gitu. Enggak disebutkan dia dari awal berapa rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Mereka hanya berpegang kepada rakaat yang pertama, rakaat ini. Jangan salah dengan yusra wa nasabayuna. Dia duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya, betul. Tapi hadisnya belum selesai. Ada lanjutan di hadis itu. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Itu lanjutannya. Kalau sholat itu kemudian pada rakaat terakhir, qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka posisi duduk Anda harus masukkan ke kaki kirinya, kemudian Anda bertubuh di tempat duduk. Ini belum selesai hadis ini. Kalau umpamanya hadis ini sudah sampai kepada rakaat ini dia rasa justru sama yuna, tidak ada lagi hadisnya Pak. Umpamanya betul itu. Tapi ini kan ada sambungannya. Begitulah metodologi saya sesuai dengan Al-Albani memahami hadis Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kitab Kaifiyatus Shalat Rasulullah itu nggak disebut di pasal yang kedua ini, satu lagi hadisnya. Sampai kepada rakaat
hataini karena salah dijilid yusra wa nasabal ukhra. Titik sampai di situ. Padahal ada sambungannya. Ini riwayat Bukhari ke hadis ini. Gitu kan. Nah, kenapa 3 rakaat harus dalam 1 rakaat harus dikias? Kias itu tak berlaku dalam ibadah. Selama ada dalilnya. Loh ini dalilnya ada kok. Kenapa kita kias? Berbeda pada zaman Rasul berzakat dengan kurma. Sekarang berzakat dengan beras. Boleh dikias. Karena makanan pokok pada zaman Rasul itu adalah kurma. Sekarang beras. Orang mampu mengeluarkan zakat itu dengan tepung, dengan gandum, sagu. Boleh dikias terkait itu. Ibadah nggak bisa, Bapak Ibu. Harus ada dalilnya. Gitu. Kalau kita mau selamat. Terkait itulah kemudian kenapa tadi sangat ketat dalam masalah ini. Ya kan? Pada riwayat yang terakhir ini dikatakan jelas wa ala sikrihi mutawarratan summa sallama. Ya kan? Kemudian duduk pada bagian kiri pantatnya secara tawarruk lalu Nabi sana. Silakan penjelasan tarjimah. Mulai hadis dari sini coba dibaca dan dilanjutkan. Baru dipaham. Silakan hadis dari sini lanjutkan bacanya. Secara tegas akhir Pak. Silakan. Hadis-hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa setiap duduk tasyahud akhir yang di dalamnya ada salam mengakhiri sholat, bentuk duduk tasyahudnya adalah duduk tawarruk. Pernyataan duduk tasyahud yang ada salamnya untuk mengakhiri sholat itu adalah pernyataan umum yang mencakup sholat 2 rakaat, 3 rakaat dan 4 rakaat. Bahwa dalam hadis Abu Humais As-Saidi riwayat Al-Bukhari angka 16. Di atas disebutkan bahwa apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki. Nanti jelaskan tadi pasal seperti itu. Lanjutkan. Maksudnya adalah duduk tasyahud awal yang tidak ada salam di situ dan itu jelas dari hadis itu sendiri. Jadi pendapat bahwa hadis riwayat Al-Bukhari itu menunjukkan kepada duduk iftirash pada rakaat kedua dalam sholat 2 rakaat adalah pendapat yang marjuh. Sedangkan yang rajih adalah pendapat bahwa pada setiap duduk tasyahud akhir yang padanya ada salam, baik sholat 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Ya. Ada kalimat pendapat yang marjuh. Marjuh itu tertolak maksudnya. Jadi orang yang mengambil kesimpulan 2 rakaat itu duduknya iftiras itu marjuh namanya Pak, tertolak. Coba Pak. Bagaimana yang rajih? Yang rajih itu yang diterima, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa duduk tasyahud akhir yang padanya ada salam, baik sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat, maka duduknya harus tawarruk. Ini yang rajih. Nah, jadi kalau ada orang dulu sholat 2 rakaat lalu iftiras, itu marjuh namanya, tertolak dalam ilmu hadis. Oke, paham Bapak? Jadi kesimpulannya kita tetap ikut yang tarjih. Betul. Marjuh kan? Iya itu supaya nggak marjuh. Kalau yang marjuh ya silakan jangan sendiri lah. Nah iya, kalau tidak mau begitu. Kita di sini lah tarjih semua. Wah, ibu tahu nggak tawarruk itu? Tahu. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Kalau iftiras itu duduk tahiyat akhir. Saya kira itu pertanyaan kita masih berlanjut, jadi belum selesai. Nanti akan sampai kepada menggerak-gerakkan boleh nggak nanti. Ya kan, saya kira itu Ibu karena waktunya mohon maaf saya ada kebenaran kelapan. Nasu bila berhubungan masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.